Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Kaisar Agung Seni Bela Diri bab 1117. Melihat sarung pedang Wushuang, Luo Xiu teringat pada Ji Wushuang, wanita yang memiliki pesona luar biasa. Meskipun di kehidupan sebelumnya, dia telah memutuskan untuk meninggalkan perasaan demi jalan Dao, bayangan tentangnya masih tidak bisa dilupakan. Apakah Wushuang juga bereinkarnasi? Gumam Luo Xiu dalam hati. Banyak kekuatan kuno yang berhasil bereinkarnasi di kehidupan ini, dan dengan begitu banyaknya mereka yang hadir dalam satu era, sebuah bencana besar sudah pasti akan terpicu. Karena meskipun di kehidupan sebelumnya mereka adalah penguasa Dao atau penguasa tertinggi, setelah bereinkarnasi, semuanya dimulai dari awal tanpa kekuatan apapun. Tujuan pertama mereka sudah pasti adalah untuk mencapai penguasa Dao, atau bahkan melampaui itu untuk menjadi dewa tertinggi atau makhluk abadi yang legendaris. Setiap kekuatan tersebut tidak bisa dianggap remeh. Siapapun yang pertama kali mencapai penguasa Dao akan memiliki kekuatan besar dalam persaingan di era ini, dan persaingan itu pasti akan menimbulkan gelombang besar di seluruh alam semesta. Nama-nama seperti sang leluhur api suci, leluhur raksasa kekacauan, gadis kecil dalam peti mati kristal, dan gurunya dari kehidupan sebelumnya. Setiap dari mereka memiliki kekuatan yang mendalam bagi Luo Xiu. Meskipun dia belum cukup kuat sekarang, di masa depan, musuh-musuhnya akan pasti melibatkan orang-orang seperti mereka. Luo Xiu menarik napas panjang dan mengalihkan perhatiannya dari pemikiran yang kompleks itu. Matanya kini tertuju pada sarung pedang Wushuang yang terbuat dengan begitu sempurna namun sudah mulai berkarat. Sarung yang dibuat untuk pedang ilahi oleh Ji Wushuang tidak mungkin begitu saja berkarat. Bagi orang lain, ini mungkin tampak biasa, tetapi Luo Xiu dengan jelas bisa melihat bahwa karat itu muncul karena sarung pedang ini tidak menemukan pemiliknya dan terjebak dalam segelnya sendiri. Luo Xiu menoleh ke pemuda dari menara pedang tertinggi yang sedang berdiri di depan stan, memperhatikan sarung pedang tersebut. Menara pedang tertinggi adalah tempat yang mengutamakan jalan pedang, dan pewarisan mereka sangat peka terhadap semua hal yang berhubungan dengan pedang. Pemuda ini pasti merasakan ada sesuatu yang luar biasa pada sarung pedang tersebut, itulah sebabnya dia tertarik. Namun, Luo Xiu yakin bahwa pemuda dari menara pedang tertinggi ini belum sepenuhnya menyadari nilai dan keistimewaan sarung pedang Wushuang. Jika dia tahu, tentu dia tidak akan sedang menawar harga dengan pedagang di sini. Sarung pedang ini akan saya beli, kata Luo Xiu sambil melangkah mendekat dan melemparkan sebuah cincin penyimpanan ke arah pedagang. Pria paruh baya itu menerima cincin penyimpanan itu dengan tenang dan memeriksa isinya dengan kekuatan spiritual. Sarung pedang ini sekarang milikmu, jawabnya tanpa basa-basi, sambil menyimpan cincin penyimpanan tersebut. Luo Xiu juga tidak mengulur waktu, segera memasukkan sarung pedang itu ke dalam cincin penyimpanannya. Namun, tiba-tiba pemuda dari menara pedang tertinggi itu terkejut dan menghentikan langkah Luo Xiu. Tunggu, katanya sambil mengangkat tangannya untuk menghentikan langkah Luo Xiu. Ada apa? Tanya Luo Xiu dengan nada datar. Ambil sarung pedang itu dan serahkan padaku. Saya akan memberimu 2 kali lipat harga yang kamu bayar, kata pemuda itu dengan sikap dingin. Luo Xiu menyadari bahwa pemuda itu sudah melihat keistimewaan sarung pedang tersebut, tapi tidak sepenuhnya memahami nilainya. Kalau tidak, dia tidak akan membuang-buang waktu menawar dengan pedagang. Pemuda itu tampaknya berpikir bahwa jika dia menawarkan 2 kali lipat harga, Luo Xiu pasti akan menyerah. Namun, Luo Xiu sama sekali tidak terpengaruh. Tanpa melihat pemuda itu, ia berkata dengan nada dingin, jika kamu mau menawarkan 100 kali harga, saya mungkin akan mempertimbangkannya. Mendengar kata-kata Luo Xiu, ekspresi pemuda itu berubah menjadi sangat gelap. Jika bukan karena mereka berada di kota suci Qingtian, dia pasti sudah menarik pedangnya dan membunuh Luo Xiu. Jangan coba-coba menguji kesabaran saya. Kamu harus tahu konsekuensi melawan menara pedang tertinggi, ancam pemuda itu dengan suara dingin. Siapa kamu? Hanya seorang murid Dewa Iblis tingkat 9 yang bisa mewakili menara pedang tertinggi. Kata Luo Xiu dengan suara yang tidak menyimpan rasa hormat sedikitpun, bahkan suara itu begitu jelas sehingga orang-orang di sekitar pun mendengarnya. Tak lama, kerumunan mulai berkumpul, dan suasana semakin panas. Niat membunuh dalam hati Jun Zidao semakin menguat, bahkan ia mulai merasa kesal terhadap si pedagang tua itu, meliriknya dengan dingin namun hanya mendapati si pedagang tampak santai dengan mata menyipit, sama sekali tak tergoyahkan oleh ancamannya. Kakak senior Jun, sedang apa kau di sini? Suara perempuan yang jernih dan ringan mendadak terdengar, disusul oleh 3 sosok berseragam putih melangkah keluar dari kerumunan, salah satunya adalah Lu Mengyao.
Mereka bertiga adalah 3 Dewi Pedang dari Menara Pedang Tertinggi, satu-satunya 3 murid perempuan dari generasi muda yang dimiliki oleh pavilion itu. 2 di antaranya mengenakan cadar, masing-masing bernama Yi Ningzu dan Yu Hanxiang, sementara Lu Mengyao tampil tanpa cadar dengan ekspresi dingin dan tenang, serupa es abadi. Yang pertama berbicara adalah Yi Ningzu, kakak tertua dari ketiganya. Kakak senior Yi, kakak kedua, adik junior. Jun Zidao membungkuk memberi hormat, lalu menjelaskan, aku melihat sebuah sarung pedang di sini. Meskipun terlihat sederhana, tapi saat aku melihatnya, jantung pedangku bergetar. Aku awalnya berniat membelinya untuk dihadiahkan pada adik junior Lu. Jantung pedangmu bergetar. Kedua dewi lainnya, Yi Ningzu dan Yu Hanxiang, tampak sedikit terkejut mendengar itu, kecuali Lu Mengyao yang wajahnya tetap tanpa ekspresi. Menara Pedang Tertinggi memiliki teknik kultivasi khusus yang berpadu dengan ilmu pedang, mampu membentuk jantung pedang di dalam dantian, dan jantung pedang ini bisa memunculkan kekuatan khusus yang memungkinkan mereka melepaskan kekuatan pembunuh yang jauh lebih kuat, memaksimalkan kekuatan dari jalur pedang. Biasanya hanya harta yang benar-benar luar biasa bagi para kultivator pedanglah yang bisa membuat jantung pedang bergetar. Luo Xiu yang berdiri di dekat situ pun akhirnya memahami maksud Jun Zidao, ia ingin membeli sarung pedang itu untuk menyenangkan hati Lu Mengyao. Meski hubungan emosionalnya dengan Lu Mengyao di masa lalu sudah sangat menipis, Luo Xiu tetap merasa keputusannya membeli sarung pedang itu adalah langkah yang tepat. Karena dari dalam hatinya, ia sadar bahwa ia belum sepenuhnya bisa melupakan Lu Mengyao. Walaupun gadis itu pernah membuat pilihan yang menyakitkan, namun perasaannya terhadapnya adalah tulus, dan di sudut hatinya, Lu Mengyao masih memiliki tempat yang tak tergantikan. Kau, Yi Ningzu kini memandang Luo Xiu. Ia masih ingat jelas bahwa pemuda ini dulu pernah mengatakan hal-hal aneh kepada adik juniornya hingga akhirnya diusir oleh seorang tetua pelindung. Bukankah kau murid Istana Iblis Langit? Alis Yi Ningzu sedikit berkerut, sebab ia mengingat Luo Xiu mengenakan jubah Istana Iblis Langit saat masuk ke Menara Langit. Kapan aku bilang aku murid mereka? Aku hanya masuk ke Menara Langit dengan identitas sebagai murid Istana Iblis Langit, jawab Luo Xiu santai. Hal itu memang bukan rahasia, sebab 12 istana surgawi sebelumnya memang merekrut banyak pendekar dari kalangan rakyat dan murid dari berbagai sekte lainnya. Asal-usulmu tidak penting, Yi Ningzu. Memotong ucapan Luo Xiu dengan dingin dan langsung memerintah, tunjukkan sarung pedang itu padaku. Nada bicaranya membuat Luo Xiu sangat tidak nyaman, penuh dengan rasa tinggi hati dan perintah seolah ia adalah dewi dari surga yang bisa memaksa semua orang tunduk padanya, sedangkan ia hanyalah orang biasa yang harus menunduk. Itu milikku, kenapa aku harus memperlihatkannya padamu? Wajah Luo Xiu kini juga menjadi dingin. Tapi kalau kau benar-benar ingin melihatnya, bayar dulu 1 juta kristal darah, baru aku izinkan kau lihat. Berani sekali kau. Jun Zidao marah bukan main, dan saat ia hendak menyerang Luo Xiu, Yi Ningzu langsung mengangkat tangan menghentikannya. Di balik cadarnya, matanya yang tajam dan dingin menatap Luo Xiu, kau memang punya nyali besar. Aku tahu kau ikut mendaftar dalam kompetisi, tampaknya kau benar-benar ingin merebut tiket masuk ke tanah asal Dao. Semoga kau bisa hidup cukup lama untuk melihat akhir dari kompetisi itu. Kata-katanya jelas penuh dengan ancaman, tapi Luo Xiu hanya membalikkan badan dan pergi begitu saja tanpa peduli. Di era saat para penguasa Dao belum bangkit, para murid dari sekte-sekte besar yang kuat seperti mereka selalu merasa tinggi hati dan terbiasa dikagumi, dan mengira semua orang harus menunduk di hadapan mereka. Kakak senior, bagaimana bisa kau membiarkan orang seperti itu pergi begitu saja? Jun Zidao bertanya dengan marah. Tenang saja, ia takkan hidup lama lagi, jawab Yi Ningzu dingin. Sebagai salah satu dari 3 Dewi Pedang, ia tahu persis bahwa dengan status dan pengaruh mereka, cukup banyak pemuda berbakat yang akan berusaha membunuh Luo Xiu demi menarik perhatian mereka. Sementara itu, Luo Xiu yang sudah kembali ke ruang kultivasinya tak memikirkan semua itu terlalu dalam. Namun tak lama berselang, kabar mengenai pertikaian antara dirinya dan 3 Dewi Menara Pedang Tertinggi dengan cepat menyebar di seluruh kota suci Qingtian. Tak hanya itu, hal itu juga membuat banyak pendekar muda yang awalnya tidak berniat ikut serta dalam kompetisi, tiba-tiba menggunakan 20 batu Dao Yun hanya demi bisa mendaftar. Bersambung.